Ada set, annyeonghaseyo. Welcome back to Lai Channel. Video kali ini aku bakalan bawain konten drakoris seperti yang kalian lihat di video perkenalan aku sebelumnya. Kalau misalnya aku bakalan bawain konten dance cover, drakoris, tips, and challenge. Cuma challenge ini baru, jadi aku bakalan bawain konten drakoris ini. Drakoris itu apa sih, Kak? Drakoris itu sebutan dari drakor hits. Jadi buat kalian para cinta drakor seperti aku, kalian bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya, nyalain notifikasinya. Oke, terima kasih. Judulnya drakor dengan genre sekolah yang merupakan dalamnya ada anak-anak SMA hits, dan ini lagi bucin-bucin dan lovers ya kan. Nah, kalian harus nonton ini ya. Aku ada dua drakor yang kita bahas pada kali ini. Oke, so let's get started. Oke, kalau misalnya kalian tahu, kalau genre-genre sekolah di drakor itu kebanyakan menceritakan kisah cinta anak SMA yang pertama, terus yang kedua kayak perbedaan sosial, terus juga kesenjangan sosial, terus anak-anak. Kita langsung aja ke drama yang pertama. Drama pertama yaitu dengan judul Extraordinary You. Ya, drama ini keluaran tahun 2019 yang diadaptasi dari webcomic yang ditulis oleh Mu Ryu. Oke, aku bakalan bacain detailnya. Judulnya Extraordinary You atau nama lainnya Haru Found by Chance. Lalu bahasa Koreanya Onjeda Balhyongan Haru. Direkturnya Kim Sang Hyuk. Lalu writernya atau penulisnya Mu Ryu, itu yang webcomicnya. Lalu dibantu oleh In Ji Hye dan Song Ha Young. Networknya mereka tayang di TV MBC Net. Lalu episodenya jumlahnya ada 32. Genrenya sendiri ini ada beberapa genre. Yang pertama ada friendship, persahabatan, romance, romantis, komedi, lalu ada sekolah, dan juga fantasi. Oke, rilisnya tanggal 2 Oktober sampai 21 November 2019. Aku bakalan bacain cast-castnya ke kalian. Cast yang pertama yaitu Kim Hye Yeon yang berperan sebagai Eun dan Oh. Lalu ada Rowoon berperan sebagai Haru. Lalu ada Lee Jae-wook berperan sebagai Baekhyun. Ada juga Lee Na-eun berperan sebagai Yojoda. Lalu ada Jung Gun-ju berperan sebagai Lee Do-hwa. Ada Kim Yong-dae berperan sebagai Oh Nam-jo. Dan juga ada Lee Tae-ri berperan sebagai Ji Min-chae atau peri cumi kering. Bakal bacain sinopsisnya. Sinopsisnya adalah drakor ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Eun dan Oh yang bersekolah di akademi bergengsi. Dia cantik, kaya, cuma dia memiliki kekurangan, yaitu dia mempunyai penyakit jantung yang lemah. Dan pada suatu hari dia menyadari bahwa dia bisa melihat masa depan. Dan akhirnya dia menemukan bahwa ternyata di dunianya itu sebenarnya adalah karakter dari komik yang ditulis oleh seorang penulis dengan judul Rahasia atau Secret atau Bimil. Dan Oh berusaha untuk mengubah nasibnya, mengubah takdirnya. Dia tidak ingin dia tidak ingin berjalan sesuai dengan penulis. Jadi pengennya ini hidup gue pengen nentuin sendiri, gue nggak mau ikutin kata-kata penulis, pengennya kayak gitu. Dan dia bersikeras untuk mengubah takdirnya. Untuk drakor ini dari aku 8 dari 10, karena menurut aku ini bagus banget. Aku aja sampai ngebut 32 episode cuma dalam 3 hari. Mungkin ada yang lebih cepat dari aku, gara-gara saking sukanya. Dan kebetulan juga udah full kan, jadi nggak usah ongoing lagi, langsung nonton. Dan itu ternyata bagus banget guys, bagus. Penasaran berikut itu kayak gimana gitu. Terus untuk alurnya ini maju mundur campuran. Dan aku bakalan bacain konflik dari drakor Extraordinary You ini yang bakal bikin kalian penasaran, pengen nonton. Yang udah nonton, komen di bawah hal apa yang paling kalian berkesan dari drakor Extraordinary You ini. Yang belum nonton, cus, kita bahas. Yang pertama dalam drakor Extraordinary You ini adalah mereka di dalam sebuah komik yang berjudul Rahasia, Secret atau Bimil. Jadi mereka juga nggak tahu sebenarnya, tadinya nggak tahu, tapi tiba-tiba ada beberapa pemain yang tahu. Gimana ceritanya, gimana kisahnya, kalian nonton.
Oke, untuk konflik yang kedua adalah En dan Oh yang ternyata bukan pemeran utama, melainkan pemeran figuran. Wah, kok bisa sih En dan Oh gitu kan jadi pemeran figuran, apa kan? Sis nonton. Lalu yang ketiga adalah En dan Oh yang bertekad ingin mengubah takdirnya yang tadinya hanya figuran menjadi pemeran utama. Jadi dia bersikeras pengen jadi pemeran utama, nggak mau menjadi pemeran figuran doang nih. Terus yang keempat adalah sini ada dua cinta segitiga. Yang pertama antara Oh Namju, Rio Juda sama Lee Do Hwa. Lalu yang satu lagi ada tentang En dan Oh Haru sama Baekhyun. Ini ada dua cinta segitiga di sini ceritanya. Yang kepo ayo tonton yuk. Lalu yang kelima, ternyata sebelum komik rahasia ini ditulis, sebelumnya udah ada komik dengan judul Bunga atau Flower, dan di mana komik itu ternyata En dan Oh, Haru dan Baekhyun adalah pemeran utamanya. Jadi mereka dipertemukan kembali di komik rahasia. Padahal dia sebelumnya gak ada di komik Bunga atau Flower. Kok bisa? Ayo. Lalu ada yang keenam adalah teka-tekinya bukan teka-teki sih sebenarnya, ini kayak nanti Harunya hilang lalu kembali lagi dengan lupa ingatan, terus si En dan Oh yang sakit-sakitan tiba-tiba sembuh tapi lupa ingatan gitu kan. Pokoknya alurnya gak ditebak. Terus plus dari drakor ini adalah di drama ini ada grup A3 ini visual semua sih, jadi kayak popularitas mereka di sekolah itu bener-bener wah banget. Ada Oh Namju, ada Baekhyun sama Lee Do Hwa. Mereka kayak apa ya, kakak hits ya kalau misalnya di SMA tuh ya, mereka tuh kayak gitu. Jadi bener-bener pada fans banget sama mereka. Aku Oh Namju lovers. Terus juga yang minusnya kalau kata aku di drakor ini adalah nggak ada minusnya sih, sebenarnya aku suka, cumanya minusnya kalau misalnya ada masalah satu belum tuntas udah ke masalah lainnya aja. Itu wajar kali ya buat biar penonton makin berpikir gitu kan. Terus ada adegan bully-bullyan ya terlalu banyak, tapi nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu dikit juga. Pokoknya ada adegan bully-bullyan ya, emang kalau misalnya genre sekolah di drakor itu emang gak jauh dari itu, bully-bullyan. Gak jauh dari itu, bully-bullyan, perbedaan status, terus cintaan, bucin-bucinan ya kan. Oke, untuk Extraordinary You ini aktor-aktornya bagus, juga menarik para penonton karena cantik-cantik dan gantung juga kan. Juga aktingnya bagus-bagus. Setiap dan nangis tuh kayak ke bawah gitu kan, ke bawah nangis juga. Misalnya kalian yang udah pernah nonton Extraordinary You bisa komen di bawah, kita diskusiin bareng-bareng. Oke, yang belum nonton, choose nonton. Untuk drakor yang kedua dengan judul Atin atau dengan judul lain 18. Nah ini ada 2 season nih guys. Season pertama 2018 yang ini, lalu season keduanya ada 2019 yang ini. Nah aku bakal bahas dari yang season 1 dulu, terus season kedua. Oke, untuk detailnya ini dengan judul Atin 2018. Dan mereka genrenya itu friendship atau persahabatan, romance, bucin-bucinan, sekolah, sama udah. Jumlah episodenya ada 24 di season pertama. Untuk networknya ini tayang di Never TV Cast sama V Live. Oke. Ini ini Atin itu bukan drama ya, tapi web drama. Kalau misalnya web drama ini lebih durasi waktunya video itu lebih kecil daripada drama. Kalau drama kan bisa sampai sejam gitu kan. Kalau web drama paling 15 menit, 20 menit, paling sering sih 15 menit gitu kan. Karena ini web drama, bukan drama. Oke. Kalau nyebutin pemerannya, yang pertama ada Shin Ye-eun berperan sebagai Do-hana, lalu ada Lee Na-eun berperan sebagai Kim Hana, lalu ada Kim So-hyun berperan sebagai Yo-boram, lalu ada Lee Dong-hee berperan sebagai Hamin, lalu ada Ryu Shin Sung-ho berperan sebagai Nam Si-woo, lalu ada Ryu Woo-hyun berperan sebagai Cha Ki-hyun. Oke, aku bakal bacain
sinopsis dari drakor ini. Jadi sinopsisnya adalah 6 sahabat yang menceritakan kepribadiannya masing-masing pada saat mereka berumur 18 tahun. Jadi masing-masing pribadi punya ceritanya masing-masing. Mungkin dari salah satu dalam salah satu tokoh ada yang merupakan sifat kalian, karena kan kalau masa-masa remaja ini kan masa-masa yang paling berkesan gitu kan, apalagi 18 tahun kayak aku kan ya. Pas lagi di masa-masa SMA-nya, kenapa aku suka banget sampai nge-review, karena ini bagus banget. Jadi aktornya tuh membawakan seakan-akan mereka emang masih SMA gitu, kayak masih malu-malu kucing, masih ditembak malu-malu gitu kan. Di situ mereka tuh masih kelas 2 SMA gitu kan, 18 tahun. Usia di Korea emang lebih tua setahun daripada kita. Kalau kita 18 tahun rata-rata udah SMA kelas 3 ya kan, kayak aku. Tapi mereka masih kelas 2 SMA gitu ya kan. Aku bakal bacain konflik di Atin 1 biar kalian yang belum nonton choose. Aku juga baru nonton, ternyata aku telat. Konfliknya yang pertama, Hamin yang diperankan oleh Lee Dong Hee yang pernah main di Itaewon Class juga. Dia itu di episode 1 aja kalian dibikin bingung sama dia, sampai bertanya-tanya nih, sebenarnya siapa sih yang si Hamin suka? Bingung pasti. Iya, aku kayak bingung pas nonton episode pertama apa kedua gitu, masih bingung ini sukanya sama siapa sih. Lalu yang kedua, kisah cinta antara Kim Hana, Do Hana, sama Yoboram. Ini beda-beda ya, karena mereka kan beda-beda, yang tiba-tiba jatuh cinta sama sahabatnya sendiri gitu kan. Juga suka duka di usia 18 tahun itu udah ada. Lalu ada yang paling ini sih, paling aku ingat sampai sekarang, terbongkarnya rahasia Kim Hana nih, yang ternyata mengubah namanya sengaja untuk meniru Do Hana. Lah kok bisa? Cus tonton. Bacain Atin yang season 2 nya, ini tahun 2019, selang setahun ya kan. Untuk yang di Atin 2 ini melanjutkan dari kisah sebelumnya, sama, cumanya bedanya mereka udah usia 19 tahun ya kan. Terus juga ada 2 pemeran tambahan jadi 8. Yang pertama itu ada Choi Bo Min berperan sebagai Ryu Juha. Lalu ada Kim Min Ji berperan sebagai Cha Ah Hyun, adiknya dari Cha Ki Hyun. Mereka adik kakak. Season 2 ini untuk para kalian drakoris yang masih kelas 3 SMA harus nonton ini, karena di season 2 ini mereka menceritakan mereka sudah jadi senior, mulai menentukan masa depan, udah bukan waktu happy lagi, harus belajar giat buat nentuin masa depan gimana. Ini bagus sih, terinspirasi banget ya kan. Kalian harus nonton. Aku juga pas nonton ini kayak wah, ada inspirasi gitu kan ternyata. Untuk konfliknya yang pertama lebih fokus kepada kepada Kim Hana maksudnya, yang diperankan oleh Lee Na Eun, karena Dohananya lagi syuting He Is Psychometric kalau nggak salah, iya, jadi dia jarang di shootnya. Lalu kedua adalah kisah cinta dari masing-masing, ada yang baru jadian, ada yang putus, ada yang bertahan, pokoknya kalian nonton. Lalu ada mulai berubah sifat mereka karena mereka tahu kalau mereka tuh udah jadi senior ya, beda pokoknya dari yang episode pertama. Lalu terlanjutnya konfliknya memikirkan serta menentukan masa depan. Ini tuh yang paling penting sih pas poin ini. Lalu ada suka duka di usia 19 tahun. Dia bisa ngerasain nih pas lagi di usia 19 tahun tuh, di usia S3 SMA tuh kayak gimana, lagi deg-degannya UN gitu kan, kalau di kita gitu kan. Terus ujian numpuk gitu kan, banyak banget ya, kayak gitu pokoknya. Untuk ratingnya aku suka 8 dari 10 apa 8,5, pokoknya bagus. Good, aktor-aktornya juga berperan bener-bener menghayati kayak mereka seakan-akan tuh masih seorang SMA gitu, padahal mereka ya bukan SMA gitu. Oke guys, jadi itu aja review drakor, 2 drakor yang menurut aku bagus untuk kalian masih kalangan SMA dengan tema sekolah, anak-anak SMA hits. Oke, kalau misalnya kalian udah pernah nonton, kalian komen di bawah apa yang paling kalian suka dari 2 drakor ini. Misalnya kalian belum nonton, kalian harus nonton. Oke, jangan lupa nonton. Terus juga
sekian dari video kali ini. I hope you like this video. Jangan lupa di subscribe channel aku, di like juga video ini, terus di komen request mau drakor apa lagi yang pengen kalian review bareng sama aku. Oke, para drakoris, halo, annyeonghaseyo. Oke, pokoknya kalian harus komen di bawah, komen apalagi drakor apa lagi, tema apa, genre apa gitu kan. Terus juga jangan lupa di share video ini biar teman kalian juga tonton. Oke, jangan lupa pokoknya. Thank you for watching. Maafin kalau aku ada salah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong 여러분. Aduh, set. 안녕하세요. Welcome back to Lai's channel. Annyeong 여러분. 안녕, 우라버리.